Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu illa yaumiddin. Yauma la yanfa'una malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa bukan hanya ucapan di lisan, bukan hanya kerapihan dalam berpakaian, tapi takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam satu kondisi, mati dalam kondisi Islam. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai umat manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Darinya Allah ciptakan pasangan-pasangannya. Dari keduanya Allah tebarkan umat manusia, lelaki dan wanita. Kita yang berada di tempat ini dari satu jiwa. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Jagalah tali silaturahim, jangan diputuskan. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengawasi kalian semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil yang beriman. Yang tidak beriman silahkan disimpan telinganya. Allah mengatakan, bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakan perintah-perintahnya, jauhi larangannya, ucapkanlah ucapan-ucapan yang benar, jangan bohong, jangan dusta. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Dan yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dialah manusia yang sukses dengan kesuksesan yang sebenarnya. Amma ba'd, fa inna afdaqal hadits kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat muslim dalam segala lini kehidupannya itu adalah
kitabullah al-Quran, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran itu adalah petunjuk dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri wa muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah mereka yang membuat perkara baru di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sesuatu yang baru di dalam agama itu yang disebut dengan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sebuah kesesatan. Wa kullu dalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Semua mati, yang tua, yang muda, yang anak-anak, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang pejabat, yang rakyat biasa, semua bakal mati. Tapi hendaklah engkau memilih kematian yang indah. Jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, sampai hari ini dunia masih kebingungan tentang apa yang harus dilakukan menghadapi COVID-19, Corona, yang sampai hari ini telah menelan banyak korban jiwa, mungkin akan terus bertambah. Yang terinfeksi sudah banyak dengan wabah ini. Kenapa itu terjadi? Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh manusia? Kadangkala manusia lupa bahwa bumi ini memiliki pencipta. Sebagian merasa sebagai pengurus pengatur bumi ini, padahal dia hanya menjadi khalifah yang sementara ditugaskan untuk memakmurkan bumi ini dengan catatan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Dulu ada sebuah istilah jamaah di Arab sana, kalau ada pendatang baru datang ke kampung-kampung tempat kita tinggal, maka kita katakan kepada dia, ya warib kun adib, wahai pendatang, jadilah engkau orang yang beradab dan beretika. Kita pendatang di bumi ini jamaah, kita bukan pemilik. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa min ayati khalqus samawati wal ardh, di antara tanda-tanda kebesaran Allah diciptakannya langit dan bumi. Wa ma batta fihi ma min dabbah, dan yang kita lihat dengan mata kita, adanya binatang-binatang, adanya makhluk-makhluk yang bertebaran di muka bumi ini. Ada yang menciptakan, ada yang membuat mereka hidup, dan ada yang memberikan rizki kepada mereka. Kata Allah, wa huwa ala jam'ahim idza yasha'u qadir. Dan kalau Allah berkehendak untuk mengumpulkan mereka, Allah kumpulkan semuanya. Allah kumpulkan semuanya. Kita melihat banyak musibah, dan musibah itu tidak berhenti, hanya berganti. Sebelumnya ada SARS, mungkin juga ada MERS, datang lagi COVID-19, entah apa lagi yang akan datang. Bencana-bencana alam yang kita lihat, yang terjadi di negeri kita, di negeri orang lain sana, itu terus berganti dan tidak berhenti. Apa kata Allah tentang musibah-musibah tersebut? Supaya kita sadar jemaah,
Apakah penyakit yang terjadi itu karena kita salah makan? Atau karena kita salah berolahraga? Atau karena kita kurang mengkonsumsi vitamin? Atau karena ada hal lain di luar nalar manusia? Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian melainkan karena dosa-dosa kalian semua, karena kerjaan kalian. Kita sering mencari kambing hitam di luar sana. Kita suka menyalahkan orang lain. Kata Allah, fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan banyak yang Allah maafkan. Kalau karena setiap dosa engkau dapat ajab, gak ada yang hidup di muka bumi ini, jemaah. Gak ada. Tapi Allah masih kasihan sama kita. Andai kata karena semua dosa yang kita kerjakan, kita dikasih azab, kita dikasih musibah, tidak ada satupun penduduk Bekasi yang hidup sampai saat ini. Tidak ada. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, dan semoga Allah cepat mengangkat virus corona ini dari negeri kita, Indonesia tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila kita memandang, memperhatikan kondisi umat Islam, kondisi kita tidak perlu berbicara tentang orang lain. Kita lihat, ternyata tidak sedikit di antara umat Islam yang hidup dalam kebimbangan. Dia tidak tahu mengapa dia diciptakan. Kerjanya hanya cari makan, pulang ke rumahnya, besok bekerja lagi, cari makan lagi. Sampai kapan dia melakukan itu? Sampai mati. Sampai mati. Sebagian umat Islam hidup dalam pertikaian yang tidak ada ujungnya. Kenapa? Dan sebagian besar umat Islam juga hidup dalam kehinaan yang sangat memprihatinkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu berpikir, kenapa itu bisa sampai terjadi? Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi sembarang mukjizat oleh Allah. Beliau dikaruniai mukjizat yang sampai hari kiamat kelak tetap mukjizat itu bisa kita gunakan. Tidak seperti mukjizat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan wafatnya Nabi Musa selesai itu tongkat. Tapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah berikan kepadanya Al-Quranul Karim. Kata Allah, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Kata Allah, sesungguhnya ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Allah berfirman, Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-kitab yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, wa nazzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai. Kita turunkan kepadamu, kata Allah, Al-Quranul Karim, Al-Kitab tibyanan likulli syai, untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Apapun yang kita tuntut dalam kehidupan ini ada dalam Al-Quran. Tapi sayangnya kita tidak tahu apa isi dari Al-Quran. Mana Quran kita?
Sebagian orang di sana berpikir Al-Quran hanya Al-Maidah ayat 51 saja. Tidak, jamaah. Al-Quran 30 juz, 6.000 ayat lebih Al-Quran. Tapi kemana kita? Sebagian tidak mengetahui dari Al-Quranul Karim kecuali surah Yasin saja. Nah, surah Yasin salah satu dari surah Al-Quran. Sebagian hanya mengetahui Qul huwallahu ahad. Nah, Qul huwallahu ahad salah satu surah dari Al-Quran. Di dalam kitab kita ada 114 surah. Itulah yang menyebabkan umat Islam hina dina tatkala mereka meninggalkan Al-Quran. Segala sesuatu yang kita butuhkan ada, jemaah. Apapun masalah politik, Allah berbicara dalam Al-Quranul Karim. Masalah perdagangan, Allah berbincang dalam Al-Quranul Karim. Masalah muamalah, masalah pernikahan, Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Tapi kita yang mengaku umat Islam, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran sambil memahami artinya? Sebagian berumur 60 tahun tidak pernah tahu apa itu isi Al-Quran. Sebagian umurnya 50 tahun tidak pernah bertambah hafalannya. Dia ingin bertambah hartanya, dia ingin bertambah propertinya, dia ingin bertambah rumahnya, mobilnya, tapi hafalan Qurannya tidak pernah bertambah. Kemana kita? Apa yang kau cari dalam kehidupan ini? Hudalil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Sudah seharusnya kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Baca tuh Quran, dan jangan pernah matahari terbenam kecuali kita sudah membaca Al-Quranul Karim. Tambahkan lagi, kita tambah lagi baca artinya. Mau dibuat apa umur ini, jamaah, kalau bukan buat hal tersebut? Di kitab Al-Quran yang kalau kita berpegang teguh dengannya, selesai semua urusan sudah. Urusan bangsa ini, urusan rakyatnya, urusan apa saja, semuanya akan selesai. Tapi karena kita tidak mau membaca Al-Quran, maka mulai hari ini berikrarlah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak pernah memejamkan mata kecuali telah membaca Al-Quranul Karim. Tiap hari satu lembar kita baca. Baca artinya, jamaah, supaya kita tahu artinya. Apa sih yang Allah inginkan dari kita? Apa tujuan Al-Quran diturunkan kalau bukan untuk menjadi imam dan petunjuk buat kita? Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah yarfa' bihadzal kitab aqwam wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu itu mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quranul Karim, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya ketika mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Ketika mereka menghina Al-Quranul Karim, Allah akan hinakan mereka. Tapi kita pun harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup, beliau pernah mengadu kepada Allah. Apa kata Rasul? Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahzura. Dan Rasul berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggal sama mereka. Jangan sampai kita termasuk yang meninggalkan Al-Quranul Karim, yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu bukan untuk pajangan, jamaah. Al-Quran itu bukan untuk disimpan, tapi Al-Quran untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus paham bahwa hanya ada satu kitab di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan umat manusia, yaitu Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa sedihnya
hati ini. Tatkala umat Islam yang jumlahnya 87% di negeri ini ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa sedihnya hati ini. Ternyata yang mayoritas tidak bisa memberikan warna kepada negeri ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengingatkan kita, kalau kelak umat Islam akan berjumlah sangat banyak sekali, tapi umat Islam tidak memiliki bobot. Dia seperti buih yang diombang-ambingkan, padahal jumlah mereka sangat banyak. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, wala yanji'annallah min qulubi aduwikumul mahabbata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh-musuh kalian kepada kalian. Musuh kalian yang jumlahnya sedikit, mereka tidak lagi takut kepada kalian. Allah cabut. Allah yang cabut rasa gentar mereka. Kenapa? Karena pada hakikatnya musuh-musuh kita itu lemah, jemaah. Tapi karena kitanya yang jadi lebih lemah, maka mereka bisa mengalahkan kita. Wala yaglifannallah fi qulubikumul wahan. Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian itu wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Apa bukti cinta dunia? Mungkin sebagian lebih suka membuka WhatsApp, sebagian lebih suka membuka Facebook, menghabiskan waktunya untuk dunia daripada untuk Al-Quranul Karim. Sehari 1 lembar Al-Quran sudah capek dia baca, tapi dia membuka Facebook 1 jam, membuka medsos 2 jam, menonton berita, menonton film berjam-jam. Dia lakukan itu. Pas giliran Al-Quranul Karim, hanya beberapa menit dari hidupnya dia berikan untuk Allah Jalla Jalla. Terus bagaimana solusinya menghadapi kehinaan umat Islam? Jumlahnya banyak, tapi dibantai di berbagai negeri. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum bil-dhara' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan hatta tarji'u ila dinik." Kalau sistem jual beli kalian itu ainah, riba, kita lihat negeri kita ini, masyarakat kita, riba itu masuk ke kampung-kampung. Masyarakat yang hidup dengan riba, sebagian rumahnya dengan riba, motornya dengan riba, mobilnya dengan riba, HP-nya dengan riba, bahkan pakaiannya sebagian dengan riba. Menjadi sebuah gaya hidup. Kalian sibuk cari dunia kalian pegangin ekor-ekor sapi, sibuk dengan pertanian kalian, sibuk dengan sawitnya, sibuk dengan kantornya, sibuk dengan bosnya, sibuk dengan semua pekerjaannya. Dunia dan dunia saja. Dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Allah menimpakan kepada umat Islam kehinaan. Bayangkan jemaah, gara-gara kita. Sampai kapan? Sampai kapan kita akan seperti ini? Akan hina seperti ini? Kata Nabi Alaihi Wasallam, hatta tarji'u ila dini, hatta tarji'u ila dini, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Baru ketika itu Allah cabut kehinaannya. Tidak ada jalan keluar dari kehinaan itu kecuali kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada Sunnah Nabi Alaihi Wasallam.
kita kembali ke rumah Allah, kita bawa orang-orang menuju Al-Quranul Karim, kita pahami Al-Quran, kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan ini, kita sampaikan kepada teman-teman kita sampaikan kepada sahib-sahib kita yang ada di kantor, yang memiliki kantor, memiliki perusahaan. Usahakan semuanya ketika azan dikumandangkan berhenti. Usahakan ketika menanti azan antara azan sama qomat, baca Quran, berdoa di dalamnya. Ini usaha untuk kembali kepada kejayaan Islam. Hanya satu jalan, tidak ada yang lain. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah 1442 Hijriah, Allah memberikan kesempatan buat kita untuk bisa merasakan hari raya ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, khususnya untuk para ibu-ibu yang ada di belakang sana. Ingatlah bahwasannya Rasulullah SAW, beliau biasa mengkhususkan wasiat untuk para wanita. Kenapa jemaah? Karena wanita adalah makhluk indah yang Allah ciptakan, yang dia jadi fitnah buat kaum lelaki. Kata Rasul SAW, ma taraktu fitnatan ba'di asyadda 'ala rijal minan nisa. Aku tidak tinggalkan sebuah fitnah setelah aku, kata Nabi, yang lebih berat buat kaum lelaki lebih daripada kaum wanita. Dan Rasul SAW mengatakan, uridun nar, ditampakkan kepada aku neraka, kata Nabi, fa idza aktsara an nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Kenapa mereka masuk neraka? Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Karena banyak dari para wanita itu kufur terhadap pasangan hidupnya, kufur terhadap kebaikan suaminya. Andai kata seorang suami berbuat baik banyak kepada istrinya, lalu istrinya disakiti, sang istri mengatakan, ma ra'aitu min. Istri itu pasti akan mengatakan, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan dari suamiku. Maka banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang Allah berikan. Didik anak-anakmu untuk jadi para mujahidin, untuk menjadi para ulama al-amilin. Didik anak-anakmu untuk memberikan mahkota kepadamu di surga, bukan mahkota kepadamu di dunia saja. Dan Allah mengatakan kepada kaum lelaki, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jamaah rahimakumullah, semoga hari ini Allah berkahi. Semoga hewan kurban yang antum sembelih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah tidak menerima dagingnya, Allah tidak terima darahnya, tapi Allah menerima ketakwaan kita. La yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang Allah terima adalah ketakwaan dari kita. Maka kau tatkala menyembelih kurbanmu, jangan sampai berbangga diri jemaah. Lupa kalau Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menyembelih. Kurban kita lebih besar, kurban kita lebih baik daripada yang lainnya. Tapi ingat, Allah tidak menerima hanya karena besarnya, Allah tidak menerima hanya karena beratnya, hanya karena bagusnya, tapi ketakwaannya. Dan takwa itu hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan